Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kita nyanyikan lagu Ibu Jari ya. Mana Ibu Jarinya adik-adik? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sekali lagi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar sehingga kami boleh ditolong menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah camping? Anak pramuka pasti pernah. Dan ketika camping adik-adik, biasanya kita semua akan tidur di tenda atau kemah. Dan kalau sudah selesai camping, maka biasanya tenda atau kemah itu akan dibereskan dan dibawa pulang kembali. Nah, adik-adik, mendirikan kemah itu bukanlah sesuatu yang sulit karena ukurannya tidak terlalu besar. Kita bisa membangun kemah sendiri. Dan kalau dibantu orang lain pasti lebih gampang lagi. Nah, adik-adik, orang Israel ini juga mendapatkan tugas untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu bukan untuk tempat kita tidur, bukan untuk tempat orang Israel tidur, tetapi menjadi tempat Allah tinggal dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sekarang kita dengarkan ceritanya yuk. Adik-adik, saat Musa berada di atas Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Kemah suci yang akan dibangun besar sekali ukurannya. Kemah suci ini untuk apa adik-adik? Ini adalah tempat kudus Allah, tempat yang dikhususkan untuk Allah. Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel kalau Ia tinggal dan hadir di tengah-tengah mereka. Allah dekat dengan umatnya. Dalam kemah itu jugalah Allah akan menyampaikan perintah-perintahnya pada umatnya. Oleh karena itu, orang Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Mereka memberikan persis seperti yang Allah minta. Ada emas, perak, perabotan, kain-kain bagus, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu adik-adik, ada orang-orang ahli yang juga ikut membantu pembuatan kemah suci ini. Mereka bekerja dengan sangat rajin, siang dan malam, dan dengan teliti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan orang Israel tetap memberikan persembahan khusus setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Sampai Bapak Musa mengatakan, "Aduh, sudah kebanyakan, sudah cukup. Kalian semua bekerja dengan sangat baik bersama-sama." Pembangunan kemah suci itu berjalan seperti perintah Allah dari hari ke hari.
Ketika kemah suci sudah selesai dibangun, Musa menguduskannya. Ia mengususkannya untuk Allah, dan ia memberkati kemah suci itu. Tidak hanya itu, Musa juga menuruti perintah Allah. Ia mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam di kemah suci untuk menolong umat Allah beribadah dengan baik kepada Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika siang adik-adik, ada awan yang menyelimuti kemah itu. Dan ketika malam, ada api yang menyelimuti kemah itu. Itu merupakan tanda kehadiran Tuhan. Awan itu ketika masih berada di atas kemah, artinya orang Israel harus tinggal di daerah tersebut. Dan kalau awan itu pergi, artinya mereka harus berpindah lagi. Umat Israel taat mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa ya? Yang pertama, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menaati dan melakukan perintah Tuhan dengan senang hati. Taat pada perintah Tuhan itu bisa dilakukan. Misalnya dengan cara membantu, tapi jangan dengan terpaksa, dengan sedih hati, apalagi marah-marah. Tetapi harus dilakukan dengan hati yang senang. Kita bisa membantu keluarga dan teman-teman di sekitar kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bisa membantu merapikan tempat tidur kita sendiri, merapikan mainan kita. Karena kita tahu itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kita bisa menjaga kebersihan rumah kita. Kita bisa belajar dengan mandiri. Gak usah dimarahin dulu, gak usah disuruh-suruh dulu, baru sukacita belajarnya. Jangan. Kita bisa membantu mama yang sedang bekerja atau mengerjakan tugasnya dengan belajar sendiri secara mandiri. Kita juga bisa adik-adik membantu dengan memberi dan membagi apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan. Entah itu bekal kita atau barang atau alat tulis yang kita miliki. Dan pelajaran yang kedua adalah Tuhan tinggal dan hadir di dalam kemah suci. Kalau sekarang adik-adik, kemah suci itu kita sebut sebagai rumah Tuhan. Rumah Tuhan zaman sekarang kita sebut sebagai apa adik-adik? Gereja. Ya, tetapi kehadiran Tuhan kita yang besar dan sangat berkuasa tidak bisa terbatas hanya pada gedung gereja saja. Allah yang besar, Allah yang berkuasa juga hadir dimanapun. Ia hadir kapanpun. Ia dekat dengan kita. Ia menjaga kita. Ia melihat apa yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita belajar untuk taat. Sekalipun mama, papa, mbak, kakak, adik, oma, opa mungkin gak lihat kita, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Ayo menjadi anak-anak yang taat, yang mencintai Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perbuatan yang baik dan benar di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong kakak dan adik-adik semua. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sekali lagi ya.
sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa mengerjakan tugas kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Kami mau mencintai Tuhan, kami mau membantu sesama kami, keluarga kami, dengan apa yang bisa kami lakukan sendiri. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan perbuatan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.